dengan Permen nomor 6 tahun 2021 tentang teknik pengelolaan BOS reguler ini, memang kita lihat semua asosiasi organisasi menolak. Karena apa? Memang dalam kondisi situasi daerah kita yang cukup beragam, letak geografis kita yang sangat beragam, banyak sekali persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi. Dan jika ini ditunda, Mas Menteri, ini juga menimbulkan polemik di masyarakat. Karena apa? Banyak sekolah-sekolah nanti akan berusaha untuk bisa sesuai dengan persyaratannya. Mereka akan menunggu kapan waktunya peraturan ini akan dilaksanakan. Nah, lebih cermatnya memang ini harus dikaji ulang kembali, jangan sampai sekolah-sekolah yang di daerah 3T itu kehilangan semangatnya, para guru, siswanya, dan sebagainya. Kita tahu mereka untuk sekolah aja sulitnya minta ampun, kadang harus melewati jembatan, harus melintasi sungai, dan sebagainya. Ini menjadi catatan agar ke depan kebijakan-kebijakan memang yang tidak sesuai itu udah kita stop dulu. Kita harus lihat sekarang ini bagaimana hak-hak anak-anak Indonesia itu terpenuhi sesuai dengan dijaminnya undang-undang. Ini yang perlu kita kaji. Kami tentu saja sangat berharap ya di masa pandemi ini kebijakan-kebijakan memang harus lebih menekankan aspek empati dan juga ada keberpihakan. Jangan sampai kebijakan yang ada mempersenjang lagi gitu ya kondisi pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia. Itu terkait dana BOS itu. Nah, yang pengen saya tanyain juga, ini kemudian apa yang terjadi dengan dana BOS ini setelah di tahun 2022? Nah, bagaimana juga dengan sekolah yang memang membutuhkan dana BOS ini, namun siswanya memang kurang dari 60 orang gitu. Apakah tidak akan ada tinjauan kembali untuk mempertimbangkan ataupun memperhitungkan penyaluran dana BOS tersebut berdasarkan unit cost analisis untuk sekolah dengan siswa di bawah 60 orang? Atau mungkin memang diterapkan saja penyamarataannya dengan perhitungan sekolah dianggap emang memiliki 60 siswa begitu. Nah, kita juga butuh penjelasan terkait hal tersebut. Tinggal kita dorong Mas Menteri juklak juknisnya langsung ditarik, dan walaupun belum diberlakukan tapi yang sudah menyebar di publik itu untuk ditarik dan dilakukan revisi. Dan saya minta supaya kita minta tidak dijadikan standar menyangkut soal 60 siswa itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian termasuk yang saya pertanyakan dalam RDP, saya meyakini Kemendikbud bisa merumuskan formula kebijakan yang bisa menjadi tools untuk melakukan evaluasi supaya sekolah ini bisa lebih baik, atau semangat untuk melakukan unifikasi terhadap beberapa sekolah itu tanpa menggunakan instrumen BOS. Mohon dicarikan instrumen yang lain yang lebih efektif di luar BOS. Kemudian tentang persyaratan BOS ini yang memang hari ini jika diperhatikan kondisi masyarakat ini kan sedang tidak begitu proper gitu ya, tidak begitu sejahtera. Jumlah murid sekolah di negeri itu dibatasi sehingga sekolah-sekolah swasta ini kan menggantikan tugas negara untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Jika muridnya kurang dari 60 terus bosnya dikurangi, tidak dikirim ya, bosnya tidak dikirim, terus yang bertanggung jawab terhadap biaya pendidikan siswa-siswa di sekolah swasta yang kecil seperti itu, kecil satu-satunya di kecamatan itu gitu, terus siapa? Dan kalau memang ada kebijakan bahwa pada tahun ini tidak dilaksanakan dulu, berarti kan suatu hari tetap akan dilaksanakan. Menurut saya akan lebih bijaksana gitu, dalam masa pandemi itu dicabut dulu, nanti suatu hari dibuatkan sesuatu lagi yang lain, dan
disertakan ukuran-ukuran yang memang ingin membangun persepsinya itu untuk menjaga mutu pendidikan, tapi sebaiknya itu memang dicabut. Mengenai yang isu dana BOS tersebut, seperti yang telah kami umumkan sebelumnya, ini tidak akan diberlakukan tahun ini maupun tahun depan, dan akan segera kami melakukan pengkajian ulang reform ini. Jadinya ini merupakan suatu hal yang beberapa isunya kami mendengar dengan sangat terbuka gitu, apalagi dari masyarakat di masa pandemi seperti ini kita harus lebih fleksibel. Jadi itu adalah keputusan yang sudah kami buat untuk tidak melaksanakannya tahun ini, tahun depan, dan akan kami kaji ulang. Terima kasih untuk masukannya. Dan, ini luar sangat biasa baik. ya, langsung respon, bisa tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Mas Menteri. Iya, seluruh kebijakan kita di dana BOS itu sebenarnya berpihak kepada yang paling membutuhkan kan. Belum pernah dana BOS kita majemuk, di mana dikalikan indeks kemahalan sehingga teman-teman kita di daerah-daerah 3T dan di daerah yang terpencil itu mendapatkan jauh lebih banyak. Itu kan suatu hal yang belum pernah terjadi. Jadinya kita ingin, setiap kali saya mendengar masukan bahwa ini akan bisa berdampak negatif kepada teman-teman kita yang paling membutuhkan di daerah-daerah yang paling terpencil, itu saya langsung mendengar, karena itu tidak selalu searah 100% dengan arah afirmatif kita. Kita ingin dana BOS itu afirmatif, gitu. Benar-benar yang membutuhkan mendapatkan, benar-benar setiap kepala sekolah punya diskresi dan kemerdekaan menggunakan terhadap apa yang terpenting bagi masing-masing sekolah, gitu. Jadi itu adalah satu prinsip dasar. Kalau ada satu hal yang mungkin akan mengancam prinsip itu, langsung saya dengarkan, langsung saya putuskan. Nah, beberapa ada poin lagi kami sudah mendengar. Terima kasih atas masukan. Pendidikan yang juga tidak efektif dikelola oleh PU, Komisi 10, Komisi 5 juga merasa tidak bisa mengkontrol terkait dengan ini. Karena level komunikasi yang baru kami dapatkan hari ini kan long listnya dari Kemendikbud, short listnya yang menentukan PU, tapi fakta di lapangan tidak semudah itu yang kita alami. Jadi kami mendorong levelnya tidak koordinasi, kalau dimungkinkan diambil alih kembali. Tentu harus melalui perubahan Perpres. Yang kedua terkait dengan BOS. Terkait dengan BOS ini, keputusan untuk tidak memberlakukan kebijakan ini yang sudah ditetapkan 3 tahun yang lalu, kita apresiasi setinggi-tingginya. Tinggal kita dorong Mas Menteri, juklak juknisnya langsung ditarik, dan walaupun belum diberlakukan, tapi yang sudah menyebar di publik itu untuk ditarik dan dilakukan revisi. Dan saya minta supaya kita minta tidak dijadikan standar menyangkut soal 60 siswa itu. Apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian, termasuk yang saya pertanyakan dalam RDP, saya meyakini Kemendikbud bisa merumuskan formula kebijakan yang bisa menjadi tools untuk melakukan evaluasi supaya sekolah ini bisa lebih baik, atau semangat untuk melakukan unifikasi terhadap beberapa sekolah itu tanpa menggunakan instrumen BOS. Mohon dicarikan instrumen yang lain yang lebih efektif di luar BOS.